warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Hari ini kita akan membahas tentang pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah haji yang sakit atau uzur. Pertanyaan pertama, apakah jemaah haji yang sakit itu harus wukuf di Arafah? Jemaah haji yang sakit dan dalam perawatan di klinik kesehatan haji Indonesia atau di rumah sakit Arab Saudi itu tetap diikhtiarkan wukuf di Arafah jika keadaan memungkinkan. Jadi sesuai dengan kemampuan melalui mekanisme safari wukuf. Apabila tidak memungkinkan maka akan dibadal hajikan oleh petugas, seperti itu ya. Yang kedua, apakah jemaah haji yang dirawat di rumah sakit itu harus mabit di Muzdalifah? Nah, kewajiban mabitnya itu gugur dan tidak dikenakan dam karena termasuk jamaah yang uzur. Apakah jamaah haji yang sakit itu harus mabit di Mina? Nah, kewajiban mabitnya juga gugur dan tidak dikenakan dam karena termasuk jamaah yang uzur. Apakah jamaah haji yang sakit itu harus melontar jumroh? Jamaah haji yang sakit tidak harus melontar jumroh sendiri dan boleh mewakilkan kepada orang lain, seperti itu ya. Kemudian, apakah jamaah haji yang sakit itu harus tawaf ifadah? Jamaah yang masih mampu secara fisik tetap melaksanakan tawaf ifadah sekalipun dengan cara menggunakan kursi roda atau skuter metik. Jamaah yang tidak mampu secara fisik boleh mewakilkan tawaf ifadah kepada orang lain. Bagaimana cara jamaah haji yang dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia atau di rumah sakit Arab Saudi? Cara melakukan wukufnya, melontar jumrohnya, dan tawaf ifadahnya. Nah, cara pelaksanaan wukuf di Arafah, kemudian melontar jumroh dan tawaf ifadah bagi jamaah haji yang dirawat di klinik ataupun di rumah sakit yang di Arab Saudi, maka wukuf bagi jamaah haji yang sakit itu dengan cara safari wukuf pada pagi 9 Zulhijjah itu jamaah haji yang sakit dan dirawat diberangkatkan ke Arafah dengan menggunakan bis secara beriring-iringan. Nah, tiba di Arafah, jamaah haji yang sakit itu tetap berada di dalam bis. Setelah masuk waktu wukuf pada zawal, setelah tergelincirnya matahari, pada setiap bus dilakukan prosesi acara wukuf seperti khutbah, sholat, zikir, dan doa yang dipimpin oleh pembimbing ibadah. Nah, kira-kira pukul 2 siang, jadi acara wukuf itu ditutup. Kemudian secara beriring-iringan bus kembali ke kantor kesehatan haji di Mekah ya. Dan cara wukuf seperti ini tuh sah, seperti itu. Jadi jamaah tetap berada di dalam bis, seperti itu ya. Kemudian lontar jumroh bagi jemaah haji yang sakit itu dilakukan dengan cara diwakilkan kepada petugas haji dan didampingi keluarganya. Dan tawaf ifadah bagi jemaah haji yang sakit itu dapat dilaksanakan, boleh ditawaf ifadahkan dengan kursi roda atau skuter metik. Yang kedua, menunda tawaf ifadah sampai kesehatannya itu memungkinkan, baik menanti di Arab Saudi maupun setelah ada kemampuan kembali ke tanah suci untuk menyelesaikan tawaf ifadahnya. Dan dalam kondisi tidak mungkin ditawaf ifadahkan karena alasan kesehatan, maka dibadalkan dengan mengikuti pendapat Atha bin Rabah yang membolehkan membayar orang lain untuk melakukan badal tawaf ifadah. Dan Imam Syihabuddin Ar-Ramli dan Fatwa Al-Azhar membolehkan badal tawaf ifadah dengan syarat orang yang dibadalkan dalam kondisi dia sakit berat yang secara medis itu tidak mungkin sembuh. Jadi harus segera meninggalkan Mekah. Dan ini masuk ada ya pembahasannya dalam keputusan Muzakarah Perhajian Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2015, seperti itu. Dan apakah jamaah haji yang sakit yang dirawat di rumah sakit itu diwukufkan? Nah, pihak rumah sakit Arab Saudi itu mewukufkan pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit Arab Saudi dengan menggunakan ambulans, biasanya kendaraan ya, sebagaimana safari wukuf yang dilakukan oleh klinik kesehatan haji Indonesia. Kemudian, apa hukum tawaf wada bagi jamaah haji yang sakit? Jadi tidak diwajibkan dan tidak dikenakan dam, seperti itu ya. Jadi boleh untuk tidak melaksanakan tawaf wada bagi jamaah yang sakit. Jadi itu dia 8 pertanyaan yang berkaitan dengan jamaah yang sakit dan uzur ya, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jika suatu saat mungkin nanti kita mengurus atau mungkin ada jamaah kita, tetangga atau teman seperjuangan haji yang mengalami hal seperti ini, jadi kita sudah tahu ilmunya ya.
Thank you for watching my video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.